Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Hafizatul Humairo, Hamdan Nur Yahya Sagala, Iqbal Pangsa Caniago, Ainaya Nur Faiza, Nikita Sabita Hansa, dan Koni Nur Afifah. Jadi, saya di sini sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai definisi ulul albab. Ulul albab itu kalau menurut bahasa berasal dari dua kata, yakni ulu dan al-albab. Kalau ulu itu artinya yang mempunyai, sedangkan al-albab itu yang mempunyai atau orang yang berakal. Nah, al-albab itu berbentuk jamak dan berasal dari alu. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Kemudian kalau pengertian ulul albab menurut istilahnya itu, Syekh Muhammad Mutawalis Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya itu menyebutkan ulul albab itu adalah artinya orang-orang yang memiliki akal yang terjaga dari hawa nafsu dan hati yang mampu memutuskan inti segala sesuatu. Bukan menentukan hal-hal yang nampak di mata, maka sesungguhnya orang-orang yang memiliki akal mampu untuk mencapai pada mengembangkan pikiran yang tepat. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai pengertian ulul albab menurut para ahli tafsir. Menurut pendapat yang pertama dari Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Sirru A'jabi Al-Qalb, yang dimana hati itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni segumpal daging di dada paling kanan, dan yang kedua adalah arti sifat lemah lembut yang terdiam di atas hati itu sendiri. Dan dari sini beliau mengartikan bahwasanya arti ulul albab itu adalah mereka yang memiliki hati dan pikiran. Menurut pendapat yang kedua dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, ulul albab memiliki arti adalah orang-orang yang memiliki akal yang terjaga dari hawa nafsu dan hati yang mampu memutuskan inti segala sesuatu, bukan menentukan hal-hal yang nampak di mata saja. Maka sesungguhnya orang-orang yang memiliki akal mampu untuk mencapai atau menggunakan akalnya pada pengembangan pikiran yang tepat. Nah, di situ adalah disebut sebagai seorang yang ulul albab. Yang pendapat ketiga menurut Sayyid Qutb di dalam tafsirnya, ulul albab adalah mereka yang mampu mempunyai hati yang sadar dan tahu atas kebenaran apa saja yang ada di balik semua kejadian yang lahir, dan mampu mengambil manfaat dari apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui, yang selalu mengingat Allah dalam setiap sesuatu yang dilihatnya dan apa yang disentuhnya, dan tidak akan melupakannya. Maka mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga kesucian baik lahir maupun batin mereka, dan mengajak keluarganya kepada kesucian dan keselamatan, dan selalu mengikuti jalan kesucian dan keselamatan ini dalam kehidupan mereka. Ciri-cirinya adalah mereka adalah ahli tadzkir, yakni mengingat Allah, dan ahli tadabbur, yang selalu memanfaatkan apa saja yang telah Allah limpahkan dari akal dan kesadaran mereka. Selanjutnya ialah ayat-ayat Al-Quran tentang ulul albab, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Yang artinya ialah Allah telah menganugerahkan al-hikmah atau kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah, hanya orang-orang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Selanjutnya ialah hadis tentang ulil albab. Sebelumnya, menurut Kamus Mahmud Yunus, kata ulil ini merupakan kata jamak yang diartikan sebagai pemilik atau memiliki seorang yang memiliki keistimewaan. Sementara albab yang berasal dari kata al-lababu atau al-lub diartikan inti dari segala sesuatu. Itu menurut Kamus Al-Munzid fil Lughah wal A'lam. Jadi, ulul albab ini dapat diartikan memiliki inti dari segala sesuatu. Jika semisal makna ulul albab ini diilustrasikan pada diri manusia, maka inti dari segala sesuatu dalam diri manusia itu ialah hati. Dengan kata lain, bahwa
yang paling berharga dalam diri manusia adalah hati. Hal ini relevan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini ialah lanjutan dari hadis tentang meninggalkan perkara syubhat, yaitu dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza solahal jasadu kulluhu. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Jika ia rusak, maka rusaklah pula seluruh jasadnya. Ala wahya qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah hati. Hadis ini merupakan dalil bahwa akal dan kemampuan memahami pusatnya ialah di hati. Sumbernya adalah hati, bukan di otak atau kepala. Saya akan menjelaskan dasar sejarah ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselimuti oleh kulit, yakni kabut atau kemaksiatan, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Ada dua hal paling mendasar yang dapat dikategorikan sebagai ulul albab, yaitu zikir dan fikir. Zikir itu mencakup pikir, atau pikir itu terkandung dalam pengertian zikir, sebab dalam zikir terkandung unsur pikir. Sebaliknya juga, di dalam pikir terkandung pula zikir. Dapat dipahami bahwa orang yang merenungkan atau memikirkan semua ciptaan Allah adalah termasuk juga zikir. Seperti yang tertera di PPT, ulul albab adalah manusia yang memiliki akal sehat, pikiran yang murni dan jernih, serta mata hati yang tajam dalam menangkap fenomena yang dihadapi, memanfaatkan kalbu untuk zikir kepada Allah, dan memanfaatkan akal atau pikiran untuk mengungkap rahasia alam semesta. Giat melakukan kajian dan penelitian untuk kemaslahatan hidup, suka merenungkan dan mengkaji ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan dan kebenarannya, dan berusaha menangkap pelajaran darinya, serta berusaha mencari petunjuk dan pelajaran dari fenomena historik atau kisah-kisah terdahulu. Karena selalu berpikir, maka ulul albab selalu sadar diri akan kehadiran Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Sebagai ulul albab juga tentu menghargai khazanah intelektual dari para pemikir, cendekiawan atau ilmuwan sebelumnya. Bersikap terbuka dan kritis terhadap pendapat, ide atau teori dari manapun datangnya, untuk selanjutnya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti pendapat, sehingga mampu menjadi umat penengah di tengah masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis karakteristik dari ulul albab. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian dari siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Penjelasan dari ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah memberikan suatu anugerah kepada orang-orang yang dapat memikirkan tentang kebesaran Allah tersebut, yang mana Allah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan siang dan malam, yang mana hal itu selalu berganti-ganti antara siang dan malam, setiap harinya 24 jam dalam sehari. Itulah Allah memberikan penjelasan terdapat agar orang-orang yang memiliki pemikiran, orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih, memikirkan tentang kebesaran dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan penjelasan ini dilanjutkan di Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Alladzina yadhkuruna,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah, yadhkurunallaha qiyaman, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udaw, dan ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika juga baring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, dan berdoa, wahai Tuhanku, apa yang kamu ciptakan itu tidak ada sia-sianya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu isu-isu yang terkait. Golongan ulul albab tidak akan tersesat karena akal manusia memiliki keterbatasan. Disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM Paciran Anas Ma'ruf. Dalam Darul Arqam yang ke-8 yang digelar oleh pimpinan Komisariat Ikatan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Lamongan yang bertempat di Aula Panti Asuhan Ponpes Karangasem Paciran, yaitu pada hari Senin sampai Rabu pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2022. Kepala Man 11 Lamongan memberikan materi dengan tema keislaman. Dia mengatakan akal adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk memperoleh pengetahuan yang berfungsi untuk membeda antara manusia dengan makhluk lainnya, untuk memahami syariat Allah SWT. Sedangkan wahyu dan hidayah adalah pemberitahuan Allah kepada seseorang yang ditunjuk dari beberapa hambanya yang berfungsi sebagai petunjuk bagi akal manusia agar tidak tersesat. Semoga kita tergolong sebagai hamba yang ulul albab, yaitu memiliki akal dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT.